karena guru kita sudah, ya mungkin beliau sudah mendahului kita gitu ya. Ya sudah, buktiin bahwa guru kita tidak sia-sia ngajarin kita. Kan gitu. Kalau kita masih mengharap-harap guru terus, ngarepotkeun pun guru, atuh gernaon sia teh diajar mang tahun-tahun. Ya sampurasun, kita di sini dari pagi kita jalan ya, bukan dari pagi lah, dari rada siang. Ya. Jalan pertama tadi ke Curug Pelangi, Cimahi, tujuannya mencari fluktuasi energi, tapi ternyata di sana kurang bagus. Akhirnya kita cuma latihan, terus kita mencari titik patahan. Ternyata juga di daerah Cimahi kita nggak dapat tempat yang pas. Terus kita kesini sambil istirahat. Nah, kita ngobrol dulu aja ya. Saya mau jelasin sedikit tentang apa sih kegiatan membantu sesar Lembang. Jadi gini, patahan Lembang itu sepanjang 28 kilometer ya, dan itu akan terus dia naik ke permukaan karena pengaruh rotasi bumi dan pemuaian bumi lah, sebut aja gitu. Nah, ini harus dijaga supaya tidak terjadi bahaya paling utama ya patah gitu patahannya, yang dikhawatirkan menimbulkan goncangan yang kuat atau gempa. Nah, bagaimana kita bisa andil, bagaimana manusia bisa andil membantu, yaitu dengan memperkuat molekularnya, memperkuat molekular tanahnya, supaya si patahan ini tidak mudah patah, tidak mudah putus karena pengaruh pengembangan atau pertumbuhan bumi. Nah, memang ini jujur saja saya harus akui bahwa tenaga saya dan teman-teman itu belum levelnya. Kita masih, judulnya masih latihan. Kenapa kok kami latihan begini? Jadi dulu selagi guru kami masih ada, ya kami semua tahu beres lah. Guru yang melakukan semuanya. Tapi setelah guru kami wafat, mau tidak mau, ya kami yang harus meneruskannya. Faktanya kemampuan kami memang belum cukup. Jadi ya judulnya sekarang kami baru belajar. Nah, dalam proses belajar itu juga saya terutama dan teman-teman mencoba belajar untuk mencari tambahan-tambahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang biasanya ada di tempat-tempat tertentu. Mungkin di daerah yang ada dorpalnya mungkin, atau curug-curug atau apalah. Nah, itu kita cari dan kita ambil seperlunya, kemudian kita pakai lagi untuk mencoba memperkuat molekular tanah di daerah patahan. Seperti halnya hari ini kita kukelilingan dan memang untuk hasil belum ya, nggak apa-apa ya, beginilah. Kalau nyari ya begini, nggak apa-apa, tapi ini proses belajar bagaimana radar kami harus lebih kuat, lebih akurat gitu, dan seterusnya. Nah, mungkin itu bisa menjelaskan sedikit tentang kegiatan saya dan teman-teman ini gitu. Sok ada yang ditanyain Kang Pipai ting saha ngaran teh tepuguh. Apalah bebas lah. Kumaha tah? Tentang apa ya? Apa aja lah. Bisi naon sih saya iya. Pruk-aprukan pipilueun gitu. Oh iya benar. Paling saya mau nanyain perihal blending lah gitu ya. Kan guru kita mengajarkan atau mengajarkan lah tentang bahwa keras ngomongnya biar masuk. Iya.
Saya mau bertanya perihal blending. Kan guru kita mengajarkan untuk selalu blending dengan alam kan gitu. Nah, dengan gerakan dan nafas tertentu lah gitu. Cuman memang saya sendiri masih kesulitan lah gitu untuk memahami blending secara dalam itu seperti apa sih ya, karena sejauh ini ya masih meraba-raba kan, bahkan ketika mencari gerakan pun ya masih ya meraba-raba, ini bener nggak sih gerakannya ke sini ya, akhirnya kita fokus pada gerakan gitu, dan blending secara ya yang benarnya itu sendiri ya masih belum terpahami gitu ya, paling itu saya. Oke. Kalau mungkin. Saya tidak akan menggunakan istilah blending lah ya, karena itu bahasa Inggris. Saya lebih suka menggunakan bahasa menyatu gitu. Memang begini, kita sebagai manusia yang tinggal di sebuah planet bumi namanya katanya, mau tidak mau kita harus menyatu dengan planet ini. Dalam arti begini, kita harus pertama gitu ya, kita harus punya koneksi, kemudian kita harus menyatu. Tujuannya adalah supaya kita bisa mendapat informasi-informasi tentang apa sih yang ada di planet ini, bagusnya bagaimana, yang disebut rusak bagaimana, dan cara memperbaiki bagaimana. Nah, tapi apakah itu menyatu? Nah, gitu ya. Menyatu kalau versi saya adalah dimana kita, kalau menyatu itu kan dua objek berbeda yang disatukan. Kalau satu objek itu bukan menyatu namanya. Yang namanya menyatu itu dua objek yang berbeda kemudian disatukan. Itu menyatu. Jika ngejen jus lah gitu. Stroberi jeung gula dihijikeun jadi jus stroberi, atau stroberi jeung susu dihijikeun jadi jus stroberi gitu. Kan pakai blender ya. Pakai penyatu namanya blender gitu. Nah, satu manusia objeknya, yang kedua alamnya, tempat tinggalnya. Nah, bagaimana biar manusia dan alam ini bisa menjadi satu bagian, menjadi satu kesatuan? Ya, tidak bisa ujug-ujug, tidak bisa, anggar tidak bisa, rek naon ge gitu. Rek ngotot kumaha ge teu bisa. Harus ada tahapan-tahapannya menurut versi saya. Pertama, tahapan pertama adalah kita sebagai salah satu objek yang namanya manusia harus benar-benar memahami dirinya sendiri. Bagaimana sih tubuh ini, bagaimana sih manusia itu, gitu kan ya, yang katanya terdiri dari 3 unsur, ruh, nyawa, dan tubuh ya. Itu bagaimana sih cara kerjanya dan seterusnya. Seperti kita harus memahami kalau kita ingin bikin jus yang manis, kita harus mengerti dong karakter gula dan karakter stroberi misalkan. Biar manis dan asamnya pas itu harus bagaimana, kan harus mengerti karakter dua-duanya. Lamun stroberi loba ting jadi asem ting misalkan, kalau gulana ieu ting jadi kolek misalkan gitu kan. Giung gitu. Jadi harus memahami karakter dua-duanya baru bisa memperhitungkan menyatukannya biar bagus itu bagaimana gitu. Sama, kita harus paham dulu, makanya guru kita selalu mengajarkan move in dulu. Ai move in teh kumaha? Move in itu bukan hanya ngajak ngobrol, hei tubuh, hei sirah, bukan begitu. Move in itu artinya betul-betul kita memperhatikan tubuh sehingga kita tahu satu-satunya fungsinya, cara kerjanya, sistemnya, sifat-sifatnya, dan seterusnya. Nggak ada cara lain kecuali kita memang harus sangat intens memperhatikan, mengamati, merasakan, menyadari keberadaan tubuh dan sistemnya dan seterusnya. Setelah kita paham cara kerjanya, sifat-sifatnya, dan seterusnya, kita baru merasakan objek kedua, mengenali objek kedua yang namanya alam. Kita juga harus kenali alam itu. Bagaimana sistemnya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana ini itunya, kita kenalilah semua. Termasuk energi alamnya. Di tubuh manusia ada energi listriknya, ada gelombang elektronya. Nah, di alam ada apa? Itu pahami. Setelah paham dua-duanya, kita paham tubuh, kita juga paham dari sisi alamnya, baru kita coba bikin jembatan yang namanya koneksi.
Jangan lupa dulu guru kita pernah ngomong di Naredia dulu ya. Kalau datang ke satu tempat coba bikin koneksi dengan menyebut hey, halo, punten atau naon lah segala rupana. Itu supaya kita terkoneksi. Jadi setelah kita paham tubuh dulu, baru kita coba konek dan paham alam, kita coba koneksi jeder. Setelah koneksi itu terjadi, nanti ada ciri-ciri koneksi terjadi, ada yang dirasakan lah gitu. Setelah koneksi terjadi, kita bisa tukar-tukaran informasi kan, yang namanya HP dicolokin ke laptop lah. Kalau udah nyolok kan ada tukar-tukar informasi, kita harus bagaimana dan seterusnya. Dari situ kita bisa melebur, baru tuh melebur bes. Kalau sudah melebur, apakah itu tujuan akhir? Bukan. Itu baru awal dari segalanya. Menyatu itu bukan tujuan akhir. Menyatu itu adalah pintu dari segalanya. Pintu gimana maksudnya? Gini, bukankah tugas kita ini katanya Khalifah fil Ard, yaitu mengurus planet ini dengan baik, ya kan? Nah, bagaimana, dari mana kita tahu bagaimana ngurusnya planet ini dengan baik? Ya kita harus cari info di kesemestaan, karena planet ini bagian kesemestaan. Nah, bagaimana kita dapat info dari kesemestaan? Ya dengan menyatu itu. Dengan menyatu, sudah ada koneksi menyatu, kita dapat tuker-tukeran info. Kita jadi tahu, oh ini begini, oh ini begitu, rumusnya ini begini, sunatullahnya begini, hukum alamnya begini, dan seterusnya. Dan bermodal itu kita bisa jadi tahu, oh berarti bumi kalau begini nggak cocok nih dengan kemestiannya, berarti ini dalam kondisi tidak baik-baik saja, kudu dikumahakeun, harus dibagaimanain supaya bumi kembali ke kondisi sesuai dengan keniscayaannya. Kan seperti itu. Tahu dari mana itu? Dari kesemestaan. Bagaimana tahu? Ya kalau kita sudah menyatu. Jadi tujuan menyatu adalah kita mengetahui kondisi planet kita dan harus bagaimana kita memperlakukannya. Kalau memang ada kerusakan, gimana cara memperbaikinya? Kalau memang sudah bagus, kumaha ngajagana. Itu tujuan blending. Jadi blending bukan akhir, bukan tujuan. Maaf, bukan blending. Menyatu itu, maaf. Menyatu itu bukan tujuan. Menyatu itu adalah awal, pintu dari tugas kita. Tapi kalau menurut saya jangan lupa tahapannya, biar nggak rasain. Pahami diri dulu. Memang diri itu ada gelombang elektromagnetiknya. Silahkan dideteksi dengan cara dirasakan gitu ya. Gelombang elektromagnetik kita dirasakan pergerakannya dan seterusnya untuk memahami karakter si energi itu, si energi kita itu, si gelombang elektro atau aura itu, sehingga nanti mudah-mudahan kita tahu, oh karakternya energi kita begini, sedangkan energi alam begini. Nanti gimana ya ngeblendinnya gitu loh, gimana ya membuat koneksinya. Nah itu gitu. Jadi terus yang namanya ngeblend itu kapan dong waktunya? Ya setiap saat. Kalau saya kecuali tidur lah, kalau tidur saya suka nggak sadar soalnya gitu. Setiap saat, setiap waktu, mau sambil kegiatan, nggak kegiatan, ya harus terus bisa terkoneksi dengan tempat hidupnya. Karena info-info atau kejadian-kejadian itu kan tidak mengenal waktu. Kapan saja bisa terjadi, kapan saja bisa ada situasi yang mungkin tidak umum. Nah di situ kita harus bisa menangkapnya. Jadi saya termasuk yang kurang sependapat kalau kita menyatu ada waktunya. Menyatu 12 menit, udah, saya tidak sepakat. Kenapa? Mungkin selepas 12 menit lebih 1 detik itu terjadi sesuatu. Tapi kita dalam kondisi tidak menyatu. Gitu. Ya. Jadi versi saya menyatu adalah kita betul-betul melebur. Kita betul-betul menjadi satu dengan tempat hidup kita, alam ini, planet inilah gitu, kurang lebihnya. Nah, tujuan menyatu itu bukanlah tujuan. Menyatu itu hanya sebuah sarana supaya kita dapat informasi harus bagaimana dan seterusnya. Apa yang harus kita lanjutkan dengan informasi itu? Ya itu tadi, kita menjalankan tugas kita untuk mengurus planet ini. Jadi kalau ditanya Kang, ada kan Kang Diki kan dulu ngajarin begini yang merasakan energi. Ya bagus, deteksi saja energi sendiri dalam rangka kita mengenali energi kita dengan baik. Tapi itu belum menyatu menurut saya. Itu baru
awal sarana untuk kita bisa menyatu. Seperti tadi, setelah kita kenal tubuh kita, kenal energi kita, karakternya dan seterusnya, kita selanjutnya adalah mengenali energi alam, mengenali alamnya. Nanti kita bisa tahu bagaimana cara ngeblendinnya. Setelah ngeblend, kita bisa tuker-tukeran info tuh, tahu ini itu, tahu ini itu. Nah, dari info-info itulah kita bisa mendeteksi apakah planet kita dalam kondisi oke-oke aja atau tidak oke-oke aja. Kalau seandainya tidak oke-oke aja harus bagaimana? Kalau oke-oke aja harus bagaimana? Nah, akhirnya harapannya kalau manusia bisa terus terkoneksi, terhubung, menyatu dengan tempat hidupnya dimanapun dia berada, dia jadi waspada kepada tempat hidupnya itu. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, ya karena terkonekte ya, ada apa-apa, ini ada ini, kumanya, ya gitu kan. Tapi kalau tidak terkonek kan ya lempeng we gitu. Karena tidak terkonek. Gitu loh. Nah, itu menurut saya, itu sulit, memang sulit, tapi harus diusahakan. Tahap-tahapannya harus jelas. Jadi kenali tubuh dulu, kenali sistemnya, kenali cara kerjanya dan seterusnya. Terus kenali tipe-tipe energinya, terus tahap selanjutnya kita kenali alamnya, kita kenali energi alam, kita pahami alam. Setelah itu kita koneksikan. Setelah terkoneksi kita nyoba melebur. Setelah melebur kita dapat info-info harus bagaimana, yang sesuai keniscayaan itu seperti apa, yang baik-baik aja itu seperti apa, dan seterusnya. Gitu Kang Pepi. Ya, ya. Ngerti tuh. Ya, secara teori ketangkap lah. Ketangkep ya, ngerti ya. Jadi praktekkan. Jadi tetap praktek. Yang pertama harus kenal tubuh dulu, nggak usah loncat yang tinggi-tinggi. Ya. Nggak usah, tahapan itu nggak bisa ada yang dilewati. Nggak bisa. Pengalaman saya ya, Kang Pepi tiba-tiba jago maduka. Pengalaman saya, tahap nggak bisa dilewati. Energi harus dikuatkan dulu, tenaga dalam harus bagus dulu, dan seterusnya, konsentrasi, kesadaran dan seterusnya. Jadi pertama sadari tubuh dulu, tubuh luar aja dulu, sadari setiap saat. Setiap saat di kegiatan apapun kita harus menyadari keberadaan tubuh dulu. Itu yang paling dasar. Yang kedua, kalau tubuh udah pinter, kita sadari keberadaannya, masuk yang lebih dalam yaitu cara kerjanya. Kita sadari cara kerja otak bagaimana. Kita sadari cara kerja jantung, cara kerja badan, aliran darah dan seterusnya. Nanti makin lama makin detail kita sadari. Sampai ke energinya nanti terakhir. Energinya kita sadari, oh dari mana dia dibentuk, bekerjanya bagaimana, terus kemudian mengalirnya dari mana dan seterusnya. Setelah energi yang di dalam kita sadari energi yang di luar. Bagaimana nih? Bagaimana cara menggerakkannya, bagaimana memperkuatnya, bagaimana remahnya, bagaimana rusaknya, bagaimana partikelnya, bagaimana ini itunya lah. Setelah itu udah pinter, udah jago nih, kita udah terhubung dengan tubuh kita di kondisi apapun, baru kita belajar yang luar tubuh kita yang kita sebut alam. Ada energi alam, ada materinya, ada macam-macamnya gitu ya. Kita pelajari caranya gimana mempelajari alam, ya mau nggak mau disadari. Pertama disadari keberadaannya. Sadari mana energi alam teh, mana nukumaha. Udara teh nu mana nu kumaha, angin teh nu mana nu kumaha, cahaya teh nu kumaha nu mana, kayak gitu. Seterusnya. Setelah disadari, baru kita tahu kan. Nah, setelah tahu kita coba koneksikan. Begitu. Jadi sekali lagi ini versi saya tidak dalam kapasitas mengomentari penyatuan versi orang lain. Saya anggap kita semua benar di versinya masing-masing ya. Sekali lagi saya tidak dalam kapasitas mengomentari, apalagi menyalahkan, apalagi menilai versi orang lain, tidak. Saya anggap semua punya kebenaran di versinya masing-masing. Karena Kang Pepi nanya ke saya jawab versi saya gitu. Kalau Kang Pepi mau tahu versi orang lain, ya Kang harus tanya ke yang bersangkutan. Siap. Oke? Oke. Hubungannya penyatuan dengan tenaga dalam itu bagaimana? Hubungan penyatuan dengan tenaga dalam. Ya gini, apapun butuh listrik, apapun butuh energi sebagai pendorongnya lah. Dan sekarang kan gini, untuk menyatu kita butuh kepekaan, bener nggak? Ya. Butuh kepekaan.
otak kita butuh aktif banget untuk bisa sampai mendeteksi energi alam dan seterusnya, untuk menerima info-info dan seterusnya. Itu otak kita butuh sangat aktif gitu. Nah, itu dibutuhkan energi yang cukup. Jadi tenaga dalam itu adalah mutlak keberadaannya. Karena kalau energinya kurang, ya tentu nggak bisa, otak kita, saraf kita itu nggak cukup untuk mendetek itu semua gitu loh. Misalkan gini, kenapa kayak guru kita dulu tahu, oh di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini gitu ya. Itu kan pasti hasil deteksi kan. Mendeteksi itu artinya kan merasakan sesuatu yang mungkin berbeda dari tempat lain. Nah, untuk merasakan itu kan kita harus bisa mendeteksi mungkin energinya di tempat itu, gelombang elektromagnetik di tempat itu dan seterusnya. Nah, kalau otak kita atau saraf kita lempeng-lempeng aja kan ya kumaha rek ngedeteksi kan gitu. Kasarna geus ketabrakku, kebo ge masih lempeng we gitu geningan. Nah, untuk mengaktifkan sel otak, untuk mempersensitif saraf, untuk supaya otak kita bisa membaca sinyal-sinyal, membaca mungkin nanti bentuknya simbol-simbol dan seterusnya, itu sangat butuh energi. Dan energi itu yang disebut tenaga dalam. Tenaga dalam bermakna listrik ya, bukan yang lempar-lemparin orang, bukan. Nah, jadi kalau versi saya ya mau tidak mau, paling basic ya listriknya harus kuat gitu. Tanpa itu ya rasaeun gitu cek urang. Itu baik. Jadi didinya lamun hayang bisa ngebedain di sini gimana, di sini energinya gimana. Ya sekarang bisa ada ukuran HP. Tapi kalau HP parem kumaha kan gitu kan. Jadi ya Anda harus bagus dulu badannya. Biar badannya bagus, latihan. Listriknya harus besar. Biar listriknya besar, ya latihan. Latihannya ya latihan yang kita udah pelajari. Latihan TD-nya. Bagi teman-teman yang nggak mau latihan TD, terserah. Buat saya tidak ada jalan pintas. Semua anak tangga harus dilalui. Nggak bisa ada ampunan untuk tiba-tiba asa nggak mau latihan TD, mau cepat langsung sakti. Boleh dalam mimpi. Gitu kalau menurut saya mah. Gitu. Kumang Pepi, ayo deh itu. Apa ya? Sok naon. Paling perihal sesar Lembang lah kayaknya. Ya kumaha sesar Lembang. Lagi happening lah gitu ya. Ya kumaha sesar Lembang. Ya kan kondisinya tadi lagi bahaya atau apalah gitu ya, ancaman dan sebagainya lah. Ya. Kan itu kalau untuk bahasanya kita memperkuat atau apalah, berarti kan itu harus bisa mendeteksi di mana titik yang membutuhkan, di mana yang tidak, atau misalnya gini lah, kita gimana sih membedakan gitu tempat yang memang di situ ada anomali untuk kita serap, atau justru di mana tempat yang membutuhkan suplai energi misalnya. Di sini kita terbalik gitu. Di situ tempatnya yang lagi butuh energi malah kita sedot misalnya. Ya eta tadi kaitannya dengan tenaga dalam, makanya kan radar kita atau saraf-saraf kita atau kepekaan kita harus mampu menangkap itu. Harus terkoneksi dengan alamnya. Anda ini energi dibutuhkan apa tidak? Kalau seandainya cek alamna enggak butuh, sok we candak, nggak candak. Tapi kalau ada orang kesakit kurang kenehnya, sok ditambahan kan gitu. Jadi justru itu pentingnya energi. Gitu. Kita harus bisa sampai tahu. Gitu ya. Sekarang oke lah ada alat ukur ya. Yang elektromagnetik. Misalkan yang normalnya di 40 gitu ya, 40-an sampai 50 mungkin gitu ya. Yang di atas 50 sampai 100 sana mungkin dianggap besar atau berlebihan gitu. Ya itu mudah. Tapi kalau alat itu tidak ada bagaimana? Kan gitu. Ya mau tidak mau, ini harus jalan, kepekaan kita harus jalan, dan kita harus bisa berkomunikasi dengan tempatnya. Caranya gimana? Ya step awalnya ya adanya koneksi antar kita dengan alamnya. Nanti dari alam kita bisa menangkap
simbol-simbol atau berita-berita atau apalah gitu. Nah di situ dibutuhkan kemampuan untuk mencerna dan membaca. Bagaimana biar begitu? Ya listriknya cukup, sel otaknya cukup, kemampuannya, kepekaannya cukup. Biar bisa begitu, latihan gitu. Balik deh latihan gitu. Dan kita memang harus membiasakan diri. Datang ke tempat-tempat, membiasakan membaca, membiasakan diam, memperhatikan, membiasakan untuk berkomunikasi. Walaupun masih gagal, tapi terus saja biasakan. Karena dengan biasa, maka otak, saraf itu akan terbiasa dengan gelombang-gelombang itu misalkan gitu ya. Daripada orang tak pernah sama sekali ngobrol jeung naonnya tangkal cau misalkan. Nah gitu kan, nanti pas ketemu tangkal cau jadi susah. Iya. Jadi latihan, nggak ada jalan lain, nggak ada anak tangga yang bisa diloncati, gitu, nggak ada, gitu Kang. Nah kalau masalah sesar lembang gini, saya tidak berani mengatakan sedang bahaya gitu, enggak lah, enggak, nanti takutnya orang-orang pada takut gitu ya. Cuman kan dari hasil penelitian ya teman, dengan alat itu memang selalu tumbuh kan, dia naik terus kan, naik. Dan sesar lembang katanya kan ada bagian keras dan lunaknya, dan itu naik. Nah sedangkan yang saya tahu bumi itu kan tumbuh terus, melebar, membesar. Nah itu tetap ada potensi untuk patah. Nah potensi itu yang kita waspadai. Jadi enggak juga wah sesar lembang misalkan udah mau gini, enggak gitu ya. Kita coba berdoalah sama Tuhan, sama Allah supaya tidak terjadi gitu. Cuman kan kita sebagai manusia yang memang tinggal di sini ya harus ada upayanya supaya itu tidak terjadi gitu. Yang saya tahu ya begini caranya, ya udah begini aja. Yang orang lain yang taunya ya nggak tahu gimana caranya gitu. Ya bersinergi aja lah dengan yang lain, misalkan dengan tim geologi, dengan orang-orang geologi, ayo bersinergi. Gitu aja. Ada lagi? Paling saya satu lagi perihal ya mungkin ya saya pribadi lah, jadi mungkin karena terbiasa keenakan gitu ya, keenakan ku guru dulu dikasih kan gitu, oh ditransfer kan gitu, apalagi terakhir yang gede kan gitu, dengan begeran kan gitu, jadi selalu aduh orang sakti atau sakti kan, tapi anggar tuh bisa naon, jadi sia-sia guru peperketenya gitu. Kang guru teh capek-capek, muridnya anggar tuh bisa naon. Itu Pak, ini Kang kumaha ada tuh Pak mendobrak hal itu tuh gitu. Latihan. Metafisik punten bisa segala hormat mungkin teman-teman yang beda pendapat sama saya, tapi metafisik itu sangat tergantung tubuhnya. Kalau tubuhnya siap, metafisik bisa dipakai. Kalau tubuhnya nggak siap, metafisik seolah-olah belum bisa dipakai. Misal contoh, software ngimplang ya jadi bere anger paraweknya termasuk saya gitu kan. Software lari cepat, software naon lah, banyak sekali software zaman dulu gitu. Mana anu bisa? Termasuk saya gemerin teu bisa. Kenapa? Kang Diki mengingatkan ya karena ininya belum cukup, tubuhnya belum cukup. Ibaratna mah kieu lah, laptop jadul dibere software ayeuna. Ya anggar itu bisa dijalankan gitu kan. Nah gitu. Jadi mau tidak mau badan dulu yang harus dikuatin, yang harus dibagusin. Nanti metafisik itu pendukung lah gitu. Gitu. Jadi kalau ngomongin badan ya dua, TD dan tubuh, TD dan otot harus dikuatin. Mau tidak mau itu mah gitu. Sekali lagi bahasa saya, tidak ada anak tangga yang bisa dilompati, nggak bisa. Semua harus dikuasai. Gitu. Begitu bos. Siap. Nah, orang latihan guys bubar gitu. Jadi kita sekali lagi ya, saya ulangi, kita begini-beginian bukan berarti kita mampu mengurus sesar lembang, tidak. Ampun paralun. Justru kita belajar karena memang situasi memaksa kita untuk belajar. Karena guru kita sudah, ya mungkin beliau sudah mendahului kita gitu ya. Ya sudah buktiin bahwa guru kita tidak sia-sia ngajarin kita. Kan gitu. Kalau kita masih mengharap-harap guru terus, ngerepotkan pun guru,
atuh gernaon sia teh diajar mang tahun-tahun kan gitu meureun mun urang boga murid kitu ge Aisyah gitu kan. Praktekkeun ayeuna, sekarang waktunya kita praktek apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah didapat dari guru. Sekarang waktunya praktek. Belum bisa Kang, nya ayeuna latihan juga abi kieu dadaekan ku kulantang kulinting nah ngan duit henteu. Kan gitu kan. Belajar ini waktunya kita melatih ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh guru. Jangan terus saja pengen ngerepotin guru. Atuh naon ngaranan gitu. Gitu menurut saya begitu. Sekarang waktunya yuk kita tunjukin bahwa kita belajar dari orang yang hebat, yaitu guru kita. Tunjukin mana hasil belajar kanu hebatnya mana. Lamun ngan saukur nungguan mah atuh nu teu diajar ge sami atuh leres teh. Nya gitu. Hayo atuh tong lir. Gitu. Terus Mundi. Sesuai gitu. Oke, sudah ya. Guys. Ya, lagi saya dan teman-teman itu tidak bisa atau belum bisa. Untuk itu kami latihan, kami berlatih merasakan, kami berlatih terkoneksi, kami berlatih mencoba mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami setelah tahu sedikit informasi coba praktekkan, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Seperti hari ini, saya dapat info untuk datang ke sini, ternyata energinya tidak terlalu besar. Ya akhirnya memang nyoocai, alhamdulillah latihan. Dan seterusnya. Jadi pada teman-teman saya yang satu saguru sailmu ya. Ayo waktunya menurut saya sekarang kita menjawab kepercayaan guru kita, memberikan pengetahuan sama kita. Yuk kita buat bangga guru kita. Yuk kita buat guru kita kehadirannya tidak sia-sia di sini. Caranya bagaimana? Kan belum bisa. Ya belajar. Ayo kita buat guru kita bangga dengan tekad dan semangat kita mempelajari ilmu-ilmu dari dia. Jangan lagi menjadi orang yang menunggu, berharap dia terus ada, berharap guru kita terus action, berharap guru kita terus melindungi kita, berharap guru kita terus ngebantuan kita. Saya pikir itu terlalu kekanak-kanakan gitu. Jadi kalau kita memang belum bisa, ya saya apalagi, teman-teman saya apalagi, karena kita belum bisa belajar. Itu mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi saya tidak bermaksud mengejudge keilmuan siapapun, tidak bermaksud menilai pemahaman siapapun. Ini hanya pemahaman saya. Kalau toh salah dan benar, saya akan bertanggung jawabannya kepada kesemestaan dan kepada Tuhan. Tapi kalau ada sekiranya yang mungkin tersakiti dari omongan saya, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu aja dari saya. Sampurasun. Sebelum itu saya mohon bantuan dari sahabat-sahabat energi sekalian agar supaya channel ini bisa terus berkembang dan saya bisa terus berbagi tentang apa yang mungkin saya tahu. Saya mohon untuk Anda memijit tombol subscribe, like, dan jangan lupa share kalau ini memang membuat Anda terinspirasi dan ada manfaatnya. Dan jangan lupa saya tunggu sarannya, kritiknya, komennya, pertanyaannya untuk supaya channel ini bisa lebih interaktif dan saya juga bisa lebih mengembangkan apa yang saya tahu.